Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Ristio Radian. Di sini saya sebagai UI designer di Lena.ai. Untuk ini portofolio saya ya. Untuk di sini ada Dribbble, bisa nanti melihat Dribbble saya untuk di LinkedIn juga. Untuk website saya juga ada di portofolionya. Untuk sosial media nanti kalau mau bertanya-tanya bisa lewat Instagram saya atau Twitter atau sosial media lainnya di Bintang Ristio. Oke. Untuk kita belajarnya santai aja ya, kita casual aja belajarnya. Sambil kalau ada yang mau dicatat, kalau nanti ada di sesi akhir nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kebingungannya. Oke, kita mulai masuk ke perkenalan Figma. Oke, kita di sini kita belajar dari nol, dari dasar banget ya. Oh, di sini juga ada Mas Luki, di sini masih SMK juga. Mantap. Nanti kita belajar bareng-bareng ya, Kak. Oke. Ini kita akan langsung masuk aja ya, Kak ya. Ya, untuk di season 1 di sini ada 4 ini ya, apa namanya? Ada 4 introduction. Untuk yang di pertama di sini nanti kita akan belajar Figma introduction, itu tentang apa sih itu Figma. Untuk kedua di sini ada basic Figma design practical. Untuk basic Figma seperti apa? Di sini ada typography design. Untuk di sini ada layouting di Figma, dan di sini untuk di nomor 5 untuk di sini ada assessment dan post test. Jadi di sini saya lanjut. Ya, apa itu Figma? Oke, di sini kan kebanyakan masih baru awam ya untuk belajar Figma. Di sini akan saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Figma itu sebenarnya adalah platform desain berbasis web yang digunakan untuk membuat desain grafis, prototipe, dan kolaborasi dalam satu tempat. Figma itu memungkinkan desainer dan pengembang untuk bekerja sama secara real-time pada satu proyek desain yang sama dan membuat desain UI/UX yang responsif. Di sini Figma juga memiliki fitur kolaborasi seperti komentar dan pembaruan langsung. Figma tersedia secara gratis dengan fitur dasar, namun juga memiliki versi berbayar dengan fitur yang lebih lengkap. Oke, nanti di sini Figma ini kita bisa menggunakannya melalui web page atau melalui apps-nya. Di sini kalau misalnya belum download apps-nya, bisa di-download dulu. Kalau tidak, bisa lewat web base-nya aja langsung. Kalau di sini saya sarankan untuk bikin akun terlebih dahulu ya, kakak-kakak semuanya. Nanti agar kita bisa kolaborasi lebih enak gitu. Oke. Untuk di sini saya lanjut. Nah, biasanya untuk graphic designer kebanyakan pakai Adobe ya di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk di Figma Introduction, Figma versus Adobe Family. Bedanya apa sih sebenarnya Figma sama Adobe? Untuk perbedaan utama antara Figma dan Adobe Family adalah bahwa Figma adalah platform desain yang berbasis web yang memungkinkan kolaborasi real-time dan responsif. Sedangkan Adobe Family merupakan perangkat lunak desktop yang spesifik dan lebih mahal. Figma dirancang khusus untuk desain UI/UX, sementara Adobe Family memiliki banyak produk spesialisasi untuk desain seperti gambar, vektor, animasi, dan lain-lain. Untuk di Adobe sendiri juga ada sebenarnya seperti Figma, seperti Adobe XD. Tetapi untuk di Figma sendiri baru kemarin ya, baru mungkin akhir tahun kemarin untuk dari pihak Adobe itu sudah membeli license dari Figma. Nanti kita nggak tahu ke depannya apakah biayanya akan bertambah atau akan masuk ke Adobe Family. Kita berharapnya sih nggak masuk ke Adobe Family ya, jadi Figma bisa berdiri sendiri seperti itu. Untuk di Figma sendiri dia sistemnya sama, dia subscription, sedangkan kalau Adobe Family itu dia juga subscription, tapi kalau yang mungkin setahu saya yang dulu itu dia Adobe CC ya, kalau yang sekarang Adobe CC, jadi dia beli Photoshop, misalnya kita mau beli Photoshop, jadi Photoshopnya sekali aja, misalnya dulu di Photoshop CS, yang dulu zamannya Adobe Photoshop CS6, CS5. Nah, jadi kalau misalnya kita beli sekali, jadi dia untuk misalnya kita mau update, kita beli yang dari CS5, kita mau update ke CS6, itu jadinya dia nggak bisa diupdate, jadi kita harus beli lagi seperti itu. Sedangkan kalau di Figma sendiri, jadi dia misalnya kita bayarnya itu per bulan seperti kayak Netflix, Spotify, seperti itu. Jadi kalau untuk di Figma sendiri, dia jadinya kita misalnya kalau ada update atau apa langsung dari web PC langsung ke update sendiri. Kalau di apps-nya nanti kita download atau update melalui Microsoft, melalui Windows atau macOS gitu. Jadi nanti kalau misalnya perbedaannya dari Figma Premium sama Figma yang tidak berbayar, misalnya jadi kalau kita misalnya ingin membuat suatu project di Figma yang tidak berbayar itu dibatasi untuk 3 project seperti itu. Dan untuk di situ page-nya juga
dibatasi 3. Jadi kalau misalnya kita punya 4 project, kita harus berlangganan seperti itu. Tapi kalau untuk yang free juga, kita bisa sebenarnya untuk mensiasati gimana sih caranya biar kita projectnya banyak. Mungkin di satu page bisa dibikinkan untuk layer-layernya, page-page-nya bisa layer-layernya bisa dibikinkan untuk 2 project, 3 project seperti itu. Jadi untuk di sini juga berbasis web sangat ringan banget ya. Sedangkan kalau dari Photoshop, Adobe XD dan lain-lain itu pasti kalian sudah pernah ngerasain ya sih beratnya Photoshop tuh atau Adobe XD atau Adobe Family lainnya tuh seperti apa sih beratnya. Seperti itu. Untuk di sini saya next terlebih dahulu. Ya, untuk di sini tadi adalah sudah saya jelaskan tadi itu Figma adalah sebuah platform desain kolaboratif yang memungkinkan tim untuk mengedit dan memberikan masukan pada desain yang sama dalam waktu nyata. Misalnya kalau jika kita lagi dalam satu tim, bisa di dalam satu tim ada UI UX designer atau graphic designer ingin menggunakan Figma, jadi misalnya kita melakukan perubahan di misalnya kita lagi bikin page isinya mungkin mobile, mockup mobile. Jadi kalau misalnya kita melakukan perubahan itu nanti bisa ke tracking seperti itu ada informasi kita melakukan perubahan. Jadi kita juga bisa untuk kita kan juga sebagai desainer biasanya juga kalau untuk yang sudah pernah bekerja sebagai graphic designer atau UI designer kita juga pasti berkolaborasi sama tim-tim yang lain seperti product manager, head of designer, head of product dan product owner. Jadi di sini misalnya kita melakukan membuat sebuah project jadi secara kolaborasi kita bisa langsung secara real time seperti itu. Jadi kalau misalnya dari product owner-nya nggak suka sama desain kita seperti itu bisa dikomen aja di sini. Jadi nanti saya akan jelaskan, saya screen juga di Figma-nya. Nanti bisa melakukan komen langsung secara real time. Jadi nanti ada informasi langsung dari Figma-nya, nanti ada notif, itu bisa diklik, nanti muncul pesan yang diberikan sama teman-teman yang lain atau satu tim dengan kita seperti itu yang di-invite melalui Figma project kita. Oke, nanti di sini akan saya share screen juga nanti. Sementara di sini saya lanjut dulu. Oke, di sini ada UX design. Sebenarnya di dalam satu tim itu di UI UX sendiri atau graphic designer itu terbagi banyak seperti apa? Maksudnya terbagi dalam banyak tim seperti itu. Jadi UI UX designer itu juga ada dibagi sebagai UI designer, UX designer, UX writer, UX researcher dan lain-lain seperti itu. Seperti graphic designer juga seperti itu. Jadi di sini akan saya jelasin basic graphic designer itu adalah prinsip dasar desain grafis untuk menciptakan karya visual yang menarik dan efektif seperti komposisi, kontras, skala, proporsi, dan keterbacaan. Basic UI adalah konsep dasar tampilan dan interaksi antarmuka pengguna pada aplikasi atau situs web, termasuk visual design, warna, dan branding, layout, typography, dan elemen interaksi lainnya. Ini mencakup cara tampilan visual dirancang dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan antarmuka pengguna. Kombinasi antara basic graphic design dan basic UI dapat menciptakan tampilan visual yang menarik, efektif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Jadi ibaratnya seperti mungkin dari kita bahas dari UI UX dulu ya. UI UX dulu. UI itu artinya user interface dan UX itu user experience. Apa sih yang dimaksud dengan user interface? Di sini yang dimaksud dengan user interface itu sebuah tampilan untuk pengguna seperti itu. Jadi misalnya kita menggunakan aplikasi seperti Instagram. Nah, jadi untuk dari UI sendiri, jadi dia mempercantik dari tampilan visualnya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa melihat untuk menambahkan button dan lain seperti itu. Jadi yang mengerjakan tampilan depan itu untuk interface-nya adalah UI designer. Sedangkan UX designer itu bagaimana sih cara kita membuat pengguna itu menjadi lebih nyaman dan lebih mudah untuk menggunakan sebuah aplikasi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk UI UX sendiri kan dia mencakup dua workflow seperti dua kerjaan seperti itu. Jadi untuk sebenarnya gimana sih caranya kita itu untuk menyampaikan apa maksudnya seperti menyampaikan pesan dan gimana sih cara kita membuat pengguna itu lebih mudah menggunakannya, jadi nggak kebingungan seperti itu. Jadi misalnya sama dengan graphic designer sendiri, misalnya kalau dari graphic designer juga ke visual, jadi misalnya kita mau
di sini ada contohnya ya. Di sini untuk UX design sendiri, di sini this phone works well for soup. Nah, untuk di UI design sendiri, di sini gimana sih cara kita membuat sebuah tampilan sendok itu. Jadi kita gimana cara untuk dari UX-nya sendiri, gimana kita cara mengambil makanan untuk kita makan seperti itu. Bagaimana sih caranya biar pengguna itu mengambil makanan dengan sendok dengan mudah seperti itu. Sedangkan UI designer itu memikirkan gimana bentuk sendok yang sebenarnya yang sudah dirancang oleh UX designer seperti itu. Untuk graphic designer sendiri, dia membuat seperti konten atau ads seperti itu. Jadi ini loh sebuah gambar sendok seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi mungkin ada case juga sih, mungkin dari pintu, misalnya kayak dari pintu itu sebenarnya dari UX-nya sendiri gimana sih cara, mungkin zaman dahulu mungkin zaman purba kan orang-orang untuk manusia purba itu dia tinggal di mana di goa seperti itu ya. Jadi nggak, kalau misalnya ada hewan buas, hujan atau apa itu kan masuk. Jadi mungkin dari manusia purba seperti itu semakin maju perkembangan. Jadi gimana sih cara kita bikin pintu biar dari permasalahan seperti itu, dari problem-problem kita membuat problem solving gitu seperti itu. Sama seperti graphic designer atau UI UX designer seperti itu. Jadi gimana sih cara kita bikin rumah atau tempat tinggal itu nggak diserang binatang buas seperti itu. Jadi mungkin dari segi UX-nya kita bikin seperti pintu yang bisa menutup tempat kita mau keluar atau ke dalam rumah seperti itu. Entah dari UI designernya sendiri bikin seperti gimana sih pintu tuh bentukannya seperti apa? Mungkin kotak, bulat atau seperti apa? Mungkin pagar atau apa? Jadi bentukannya misalnya dari pintu ada dibikinkan apa namanya engsel atau pembuka pintu atau kunci untuk mengunci agar tidak bisa sembarangan orang masuk seperti itu. Nah, untuk graphic designer sendiri, misalnya kalau kita mau marketing, misalnya kita mau membuat misalnya pintu. Nah, jadi ini loh pintu seperti ini, terus kita kasih problem solvingnya. Kalau misalnya kalian tidak pakai pintu, itu gimana sih? Mau nggak, misalnya kita nggak pakai pintu, nanti ada hewan buas masuk, terus ada orang sembarangan masuk seperti itu. Jadi kita bikin semenarik mungkin untuk membuat pengguna itu tertarik seperti itu untuk graphic designer secara garis besarnya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk di sini masih yang kedua di basic Figma design practical. Nah, untuk di sini kita ada untuk di graphic designer sendiri sama di UI UX sendiri menggunakan metode human centered design seperti itu ya. Untuk design accessibility itu atau design accessibility, usability dan inclusion itu adalah 3 prinsip desain yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dirancang dapat diakses, digunakan dengan mudah seperti itu. Dan inklusif itu untuk semua pengguna termasuk mereka yang memiliki atau perbedaan. Untuk aksesibilitas itu berfokus pada akses dan navigasi. Seperti itu. Untuk usability itu berfokus pada kemudahan pengguna, dan inclusion itu berfokus kepada keberagaman pengguna. Siapa aja sih penggunanya, apa sih kebutuhan dari klien-klien kita, apa sih kebutuhan dari user kita tuh harus mencari problem solving seperti itu. Dan untuk inclusion sendiri berfokus pada keberagaman pengguna. Nah, itu penggunanya dan kebutuhan mereka. Misalnya penggunanya siapa sih? Orang tua, umurnya 20-30 tahun. Untuk siapa aja, anak muda. Nanti di sini akan ada juga prinsip seperti membuat persona, seperti user persona. Jadi user persona sendiri nanti kita meresearch siapa aja sih yang bakal pakai produk kita seperti itu, siapa aja sih kita tuh menjual produk kita tuh ke siapa gitu, ke siapa aja. Misalnya kalau dari mouse gaming, misalnya kita menjual mouse gaming tuh bentuknya seperti apa, kita menjual mouse gaming tuh ke siapa, ke gamer-gamer seperti itu misalnya. Oke, dalam mempertimbangkan ketiga prinsip ini, desainer dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna dan memperluas jangkauan produk atau layanan. Sebenarnya untuk dari graphic designer sendiri percuma sih misalnya kita udah bikin desain bagus-bagus, tapi pesannya itu tidak tersampaikan seperti itu. Jadi kita harus tuh fokus ke human centered design seperti itu. Kita tuh harus tahu seperti aksesnya seperti apa,
usability-nya seperti apa, inclusion-nya seperti apa. Setelah kita dapat itu, kita baru bikin desain seperti itu ya. Jadi kita meriset dulu penggunanya seperti apa, siapa aja sih, itu apa sih yang ingin kita tampilkan, apa sih yang ingin kita jual. Jadi nggak cuma sekedar desain bagus saja seperti itu. Kalau misalnya percuma desain bagus tapi pesannya nggak tersampaikan. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Kalau untuk di sini ada yang ingin bertanya, ini nanti ada sesi QA ya, nanti disampaikan melalui mic. Oke, untuk di sini kita masuk ya untuk ke Figma Desain Praktikal. Oke, saya akan share terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya nanti kita akan belajar set tools. Yang di sini di decknya ada set tools untuk image placement, pen, pencil, text, moves, skala, corner radius, color untuk solid, linear, radial, dan lain-lain. Nanti kita akan saya jelaskan di Figma langsung ya. Nah, untuk di tools yang pertama ini di sini ada quick action seperti itu. Jadi quick action bisa mencari lain-lainnya seperti kayak Photoshop sih sebenarnya. Kalau ada yang pernah pakai Photoshop, di sini untuk filenya, untuk edit, view, object, teks, dan lain-lain seperti itu ya. Untuk plugin di sini nanti kita akan belajar plugin nanti di sesi selanjutnya dan lain-lain. Untuk di sini kita akan image untuk di set tool ya, untuk di image placement. Nah, kita bikin dulu di sini nih. Di sini kan ada tulisan banner nih. Untuk ada layer, ada aset. Nah, untuk aset sendiri nanti kita bisa bikin komponen seperti itu. Nanti komponen akan saya jelaskan juga. Untuk di sini layernya untuk page-nya. Untuk ingin menambahkan page, jadi nanti di sini ketik add new page saja. Nah, diklik aja nih tanda plusnya. Terus nanti tinggal diedit untuk namanya, untuk di rename. Misalnya kita untuk belajar. Oke. Nah, kita masuk ke page yang belajar. Boleh teman-teman masuk ke page yang belajar terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk ngezoomnya sih kalau untuk pakai di Windows sendiri bisa menggunakan Control dan Scroll. Seperti itu ya. Untuk di Mac OS sendiri menggunakan Command dan Scroll ya. Oke, udah masuk. Oke, udah masuk. Kita di sini bikin dulu terlebih dahulu ya. Sini kan sudah masuk ke layer ke page-nya. Nah, kita misalnya mau bikin frame dulu. Karena nanti untuk di image placement kita harus bikin frame terlebih dahulu. Nah, kita bikin boleh dicoba di sebelahnya tanda mouse itu, di move sampingnya ada frame, untuk diklik frame-nya. Nah, seperti ini. Boleh bikin frame satu-satu mungkin, teman-teman. Nanti dikasih nama aja di sini. Kasih nama misalnya bintang. Ya, sambil dilihat nanti juga kita bikin frame terlebih dahulu. Bisa kasih nama. Nah, ini misalnya di dalam sini ada obstacle-nya misalnya. Kalau misalnya kita mau satu frame ini kita mau ambil, bisa dari kita tarik aja mouse kita, klik kiri, tarik aja dari sini. Dulu. Intinya sebenarnya scale itu sama dengan kita mau ngambil semuanya sih sebenarnya, seperti itu. So, kita mau bikin nah dia udah ngambil semuanya. Oke. Sana ada warna, kita klik, dia udah ngambil semua. Oke, kita lanjut ke bagian untuk ke bagian pen atau pensil. Bagian pen atau pensil. Nah, misalnya di sini nih kita mau gambar sesuatu sama seperti kayak di Photoshop, kita bisa menggunakan pen atau pensil seperti itu. Misalnya untuk pensil sendiri kita bisa gambar coret-coret, dia jadi lebih halus dia. Jadi langsung otomatis misalnya kita mau gambar bulat, dia langsung jadi tidak ada bergigi seperti itu. Dia otomatis dari Figma-nya, misalnya kita gambar mangga, yang tadinya ada kita gambar bergigi jadi bisa lebih halus seperti itu.
boleh dicoba untuk sambil real time gambarnya. Untuk pen sendiri dia lebih seperti kayak buat untuk set gitu ya, kayak mau bikin vektor-vektor seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar untuk ini laju ya, apa bikin vektor atau 3D. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Oke. Nah, kita coba bikin frame baru ya. Misalnya kita mau bikin frame baru nih. Nah, kita kan mau bikin misalnya contohnya kita mau bikin frame iPhone gitu untuk tampilan iPhone. Nanti di tampilan iPhone sendiri di klik frame ini atau klik F, klik F sendiri. Nanti di bagian di toolbar samping di kanan ada pilihan ini untuk font, ada tablet, desktop, presentasi, watch, paper, sosial media, Figma Community, dan arsip. Kita pilih aja nih di font. Misalnya kita mau pakai iPhone 14 Pro. Nah, dia otomatis jadi ke tampilan iPhone 14 Pro untuk di resolusi 393/852. Seperti itu. Misalnya kita mau bikin lagi frame apa, mungkin untuk di frame desktop. Misalnya kita mau bikin desktop untuk MacBook Pro 16. Nah, dia nanti muncul di MacBook Pro, tampilan layar MacBook Pro 16. Sama seperti misalnya kita mau bikin untuk tampilan jam, untuk presentasi, slide, untuk tampilan tablet. Di sini sudah ada untuk kertas, juga ada untuk ukuran A4, A5. Dia udah otomatis nih. Untuk A5 sudah di 420, 595 seperti itu. Nah, kita bikin, coba dulu dari teman-teman bikin ini dulu frame dari iPhone 14 Pro. Kita coba klik yang di samping tadi pensil pulpen itu, ada teks. Kita klik teks saja di sini. Misalnya kita tulis contoh. Seperti itu. Bebas menulis apa. Nah, ini contoh nih, kan hurufnya masih kecil nih. Nah, gimana sih caranya biar gedein tulisannya? Nah, dari sini ntar kita bisa ngelihat di sini ada teksturnya di sini nih. Untuk fontnya, typeface-nya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa milih. Misalnya kita mau pakai font apa gitu, seperti itu. Misalnya saya coba ke font Poppins. Nah, di font Poppins sendiri, nah ini ada font Poppins. Misalnya kita mau ganti ke hurufnya lebih tebal gitu, misalnya ke bold. Ini kecil banget nih, kita mau jadiin gede, misalnya ke 46, atau 48. Nah, 48. Nah, ini kan masih ke kanan ke kiri biar kita nggak susah gitu geser-gesernya. Biar kita pas presisi di tengah. Kita di atas ini di toolbar, ini ada pilihan nih yang di align left-nya, mau di align center atau di align right seperti itu. Align right. Nah, ini misalnya kita contoh aja misalnya kita agak ke kiri dikit ya. Wah, ini kurang tengah nih. Misalnya kita mau ke tengah. Kita pencet aja nih. Atau nggak pakai ALTH seperti itu. Nah, langsung ke tengah. Misalnya mau di tengah banget nih. Kita mau di tengah banget. Kita klik aja nih align vertical center. Dia udah langsung ke tengah. Begitu pula yang lain-lain seperti kita mau ke kiri, ke kanan, mau ke di bawah, mau di paling atas, mau di kiri, kanan, itu bisa. Oke. Sini udah pada ngerti ya? Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Kalau ada yang masih kebingungan. Oh, tadi bagian ukuran Android. Oh, kalau untuk Android ya. Untuk di sini font, di sini ada Android small sama large. Ada dua sih di sini. Dia nggak ada spesifik mau pakai Samsung Galaxy S23, S22, keyboardnya apa untuk nengahin tulisan ALT? Oh, ALTH. Nanti di sini kakaknya Nadia, misalnya Kak Nadia, dari Kak Nadia bisa klik ini aja di toolbar samping, kita klik dulu teksnya kita klik. Nah, di atas nih paling atas nih ada untuk align-nya. Nah, dari sini di tengah mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke kanan, bisa ke tengah. Untuk skala, nah untuk skala sendiri sebenarnya juga bisa sih.
Nah, ini untuk ukurannya nih, misalnya biar nggak, contoh, misalnya ini, kita gedein tulisan teksnya nih ke samping. Samping. Saya coba gedein dulu terlebih dahulu. Saya kecilkan ke, mungkin ke 24. Nah, ini kita tarik aja nih. Tarik. Misalnya segini aja nih. Biar dia nggak, misalnya kalau dari segini kan, nah, contoh apa aja. Ini kan kelewat, dia sampai sini aja batasnya. Kalau kita mau panjangin lagi bisa. Nah, contoh kayak seperti itu. Contoh apa aja sih yang bisa bikin. Nah, ini kan ada garisnya nih. Untuk garis kotak ini, rectangle ini, kita bisa biar pas. Jadi kita klik aja nih di bagian teksnya untuk di auto width-nya. Jadi di auto width, nah misalnya dia mau segini. Nah, kalau kakak-kakaknya mau mau wah ini kebesaran nih, tinggal geser aja sih. Nah, dia gini. Seperti itu sih. Untuk ganti teks sudah, untuk ini diganti, untuk ganti font seperti itu, ganti typeface. Misalnya tulisannya dia agak ke kiri ya, misalnya tambah. Ini gimana sih caranya biar ke tengah, rata tengah, untuk align center, align text, align left, right. Jadi klik aja nih teks ya, diklik, terus nanti di, misalnya mau ke tengah, kita klik aja nih text align center. Nah, dia ke tengah, misalnya mau ke kanan, ke text align ke left, right, sorry. Mau ke left, nah, seperti itu. Oke, untuk corner radius selanjutnya ya. Nah, ini kita taruh aja dulu di sini, kita pakai ke tengah aja nih misalnya. Oke. Nah, misalnya kita mau bikin apa ya? Mungkin button ya. Mungkin kita bikin button nih. Klik dulu nih, cari terlebih dahulu di rectangle seperti itu. Misalnya kita bikin rectangle untuk, nah di sini nih rectangle nih. Kita bikin di sini kan kita bikin, kita garis tarik itu kan dia 130 50. Gimana sih caranya biar kita nggak ribet-ribet begini, biar lebih presisi gitu. Dari sini aja nih ada untuk di X, Y 253 Y, W, H, sama corner radius seperti itu. Ini corner radius sama rotation. Nah, untuk di 49 ini jarak. Nah, jarak ini ya dia ke kiri ke kanannya. Untuk di ini ke atas bawah. Saya 253 tadi, di 25 260 misalnya. Dia ke bawah seperti itu. Jadi dari sininya, dari rulernya nanti kita akan belajar ruler juga. Dari jarak ini nih ada angka. Nah, untuk di sini rotation nih. Ini gitu. Kayaknya aku mau bikin 90 derajat deh. Gimana caranya? Ya, kita klik aja di sini, klik rotation yang gambar jangkar ya. Oh, gambar garis seperti itu. Kita klik aja nih, misalnya mau 90. Nah, ini 90, dia bakal 90, dia bakal rotate seperti itu. Rotate 90 derajat. Mau balikin lagi, tinggal klik aja ke 0. Seperti itu. Wah, ini kita mau bikin button kan, misalnya buttonnya terlalu kotak banget, bikin di lebih halus saja, bikin di cornernya lebih halus. Nah, kita bisa aja nih dari gambar corner radius yang gambar gini, garis agak melengkung, itu klik aja, misalnya mau di 10. Nah, dia jadi lebih, kotaknya lebih melengkung seperti itu. Misalnya kalau misalnya dari kotaknya ini semuanya melengkung nih, saya pengen cuma 2 atau 1 yang sebelah kiri aja. Misalnya dari sebelah kiri aja, kita klik aja nih, yang gambar kotak ini, gambar independent corners. Nah, misalnya di sebelah kanan yang atas, yang di sebelah right, mau dijadiin lebih tajam gitu misalnya kita pakai 0, dia bakal berubah seperti ini. Nah, kita ganti dulu warnanya. Nah, seperti ini. Misalnya mau bawahnya, mau yang sebelah kiri mau diganti 0 juga, bisa juga. Nah, seperti itu. Jadi seperti bentuknya seperti ini. Diklik lagi, dia nanti akan mix. Misalnya mau dijadiin 0 semua, ya bisa. Tinggal di klik 0, dia bakal berubah jadi 0. Misalnya mau diganti ke 4, tadi ke 10. 10. Nah, ini di corner radius ini bisa ngatur nih, yang sebelah kanan, sebelah kiri, kiri atas, kanan atas, itu bisa diatur dari sini.
Nah, ini ganti warna. Kalau untuk ganti warna sendiri di bawah nih, di bawah di tulisan fill. Nah, di fill ini kita ada 16 juta warna nih, kita pilih aja nih warnanya. Misalnya mau warna apa? Untuk dokumen colornya di sini udah ada. Misalnya kita mau kasih warna kuning misalnya, coklat, ada coklat. Ini jadi di sini. Terus kalau mau ganti warnanya, ini kan solid, mau ganti warnanya jadi lebih linear, bisa jadi lebih linear seperti ini. Tinggal mau disesuaikan, tinggal tarik seperti itu. Tinggal tarik ke kanan ke kiri, mau ke ini kurang ke sini seperti itu. Ini kan dia di nol. Misalnya mau ganti mau sebelah kanannya ini jadi warna hijau. Warna hijau. Wah, ini kayaknya agak terlalu masih putih ya. Nanti di hexnya sendiri. Nah, ini bisa kita pakai RGB atau yang lain-lain seperti itu untuk di hexnya sendiri. Misalnya kita biar warnanya lebih hijau, kita gantinya ke 100%. Nah, jadi lebih warna hijau. Itu kita mau kurang kurang hijau, kurang ini bisa diatur nih warnanya seperti apa. Nah, ini linear. Ini tinggal ditarik aja sih, Kak. Ditarik, terus nanti di sini nih ada hexnya. Ini kan yang misalnya kita mau ganti merah, satunya warna pink. Misalnya kita mau pakai pink. Misalnya warna pink seperti ini. Ini agak putih nih kan, paling pojok. Karena warna putih itu kita tarik aja, Kak. Tarik, tarik. Atau misalnya mau dipasin, ini kan dia karena masih 0%. Kita ganti aja ke 100%. Seperti itu. Nah, kalau mau ngobrol juga bisa sih pakai di sampingnya shift ada gambar tanda tanya, dan atau itu bisa untuk ngobrol gitu saya something. Misalnya saya ke Kak Nadia ya. Halo Kak. Ini bisa sambil real time akan seperti itu. Jadi kita bisa ngobrol langsung di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita mau bikin shadow. Gimana sih cara bikin shadow di toolbar sampingnya? Itu di bawah stroke ada efek. Nah, diklik aja efeknya. Nah, itu dia ada shadow-nya kan. Dia kelihatan jadi lebih shadow, yang ini nggak ada shadow-nya, dia ada shadow-nya. Seperti itu. Misalnya kalau shadow-nya mau ke dalam, nah bisa lebih ke dalam. Mau shadow-nya ke lebih ngeblur, bisa ngeblur dia. Misalnya mau ke background-nya aja yang ngeblur, ini nanti bisa diatur juga sini. Karena belum diatur, misalnya kita pakai drop shadow aja yang standar. Di drop shadow kita klik nih gambar matahari di efek setting, klik mataharinya. Misalnya kita mau ganti untuk di ini 20, di sebelah kanannya ke 20 itu jadi lebih besar. Misalnya kita ganti ke 5 aja, 5. Nah, 5. Terus ini kita ganti ke 10 yang bawahnya. Misalnya ke 5 aja. Nah, 5. Itu Kak. Untuk blurnya sendiri bisa diatur juga. Misalnya pengen nggak terlalu ngeblur ke 20. Maksudnya tambah ngeblurnya tambah gede ke 20. Seperti itu. Saya ke 5 lagi. Ini untuk split. Dia lebih besar untuk lebih besar. Pencet ya. Oke, edit soalnya. Ini soal lanjut lagi. Jadi kita ke 0 aja. Ini kan buat untuk lebih luas saja deh. Nah, misalnya mau 100% lebih tebal, ini bisa diatur. Mau diganti warnanya juga sama nih, ada gambar color, kita ganti ke warna pink misalnya. Seperti itu. Yang warna ini udah bisa. Oke, boleh dicoba nih kalau mau pasang shadow. Kita pasang shadow lagi. Ini kita ganti ke yang standar aja mungkin ya. Kalau untuk mau dihapus bisa nih, misalnya shadownya mau dihapus atau di hidden terlebih dahulu. Shadownya ini kayak tadi nggak kelihatan. Mau di hidden nih shadownya, tapi kita misalnya presetnya udah kita atur nih, wah shadownya udah bagus, udah presetnya udah kita atur. Terus tapi coba deh nggak pakai shadow dulu, kita pakai yang gambar mata ini, kita klik aja gambar mata, dia hilang. Nah, itu dari sini juga bisa. Misalnya kalau untuk mau ngilangin ini sebenarnya masih dipakai nih.
gambarnya masih dipakai, kita ini aja ntar dia hilang, terus kita mau buka lagi, nah muncul lagi seperti itu. Biar nih orang nggak bisa ngapa-ngapain, kita misalnya takut gak ganti warnanya kegeser apa ke bentuknya berubah, kita bisa lock juga untuk dari obstacle-nya. Kita lock nih, nggak bisa diapa-apain, digeser juga nggak bisa. Kalau mau buka lagi, diklik lagi nih gambar kuncinya, nah ini bisa kita geser-geser lagi. Nah, kita coba kita bikin tadi efek tadi, efek shadow. Nah ini udah jadi efek. Kita bikin shadow lagi di sini. Kita mau bikin tombol ya, button, coba kita bikin button atau tambahin apa tulisan di sini. Misalnya kita ganti dulu warnanya deh, karena terlalu coklat. Misalnya kita ganti yang warna button biasanya dipakai, mungkin ke biru ya. Biru mungkin, coba biru. Nah, misalnya kita punya preset warna biru yang ini nih, 62 untuk di kode hexnya di 62B1DE. Gimana sih caranya biar ini juga ngikut gitu loh. Misalnya mau warna biru ini juga. Males kan kalau misalnya nyari-nyari. Nah, ini diklik dulu colornya, terus ada gambar apa namanya? Kayak tinta gitu buat netes-netes itu. Jadi diklik aja, cari warna apa yang mau, misalnya warna putih, putih dia berubah. Ini warnanya ini, ini saya mau kayak gini nih. Kita klik aja nih. Jadi warnanya biru sama. Seperti itu. Misalnya kalau ada gambar yang warnanya kita mau ambil gitu untuk exportnya, bisa seperti itu. Nah, misalnya preset warna ini nih, misalnya kita mau udah bikin banyak banyak obstacle. Kita misalnya udah bikin banyak obstacle tapi di page lain atau di layer yang lain seperti itu. Misalnya di layer yang lain, sorry, di layer yang lain mau simpan warna colornya bisa nih dari kita. Sorry, ini kita klik aja nih yang gambar samping plus ini di style, kita klik, tambahin di sini di kristal. Nah ini warnanya udah jadi nih biru, misalnya kita kasih nama biru button. Nah dia jadi biru button seperti itu. Pada spotlight ada warna biru button nih di sini. Kita mau nyari ini warnanya, misalnya nih warnanya sebelumnya warna merah, misalnya warna merah. Mau ganti nih jadi warna biru yang tadi. Kalau kayak gini kan ribet nih, misalnya kita langsung lagi nyari lagi gambarnya warnanya seperti apa. Ini kita langsung aja dari sini yang tadi gambar style tadi yang kotak-kotak itu kita cari nih. Nah ini udah yang save nih merah pink. Nah kita cari yang misalnya warna biru tadi. Nah dia berubah jadi warna biru. Oke. Nah misalnya kita mau masukin gambar ini nih, mockupnya tadi nih. Sorry bukan mockup, frame ini. Misalnya kita mau wah ini mockupnya misalnya udah jadi mockup anggapannya ya. Misalnya ini mockup kita, wah ini udah bagus nih desainnya. Terus aku mau import ke JPG atau PNG. Gimana sih caranya? Nah tadi di tulisan effect kita klik dulu nih frame-nya. Kita klik frame-nya dulu. Misalnya kalau mau obstacle-nya aja, kita klik obstacle-nya aja. Kalau mau bikin satu ininya, kita klik frame-nya terlebih dahulu. Klik frame-nya, terus diekspor. Nah, diekspor nih ada PNG, JPG, SVG, PDF, seperti itu. Nah, tapi di sini ada satu kali. Nah, satu kali ini apa sih maksudnya? Dari satu kali ada 0,5, 0,75. Ini besaran resolusinya, bukan resolusi sih, besaran ketajamannya seperti itu ya. Besaran filenya, misalnya semakin besar, semakin tajam gambarnya seperti itu. Misalnya kita pakai yang 4 kali aja. Kalau saya sih biasanya pakai yang 4 kali. Nah, ini kita ambil, terus kita ekspor. Misalnya kita pakai ke JPG aja. Export star, namanya star ya tadi ya di frame-nya. Kita cari di langsung mau save di mana di dokumen teman-teman. Udah masuk, tinggal cari aja nanti filenya. Tadi mana star. Nah, ini masuk nih gambarnya. Misalnya kita mau bikin garis nih di sini, biar kita maksudnya biar lebih presisi ya. Biar lebih presisi. Misalnya kita mau bikin lebih presisi, kita untuk di sini namanya ruler ya. Nah, ini klik aja nih. Garisnya nih ada garis kan, ada angka 350, 300 dan lain-lain. Itu kita tarik aja nih.
misalnya mau segini, nah sebelah kanan juga bisa nih, nah segini. Begitu. Kalau mau ngilangin nih dari tarik ke atas ke bawah. Begitu. Nah, mau lebih detail lagi, kita bisa pakai layout, layout grid seperti itu. Nah, ini ada kotak-kotak. Jadi kita lebih bisa presisi, mau diatur juga bisa. Misalnya mau diatur ke 5, ke 5. Lebih kecil, misalnya mau lebih gede, 100, bisa. Jadi ini dia bakalan lebih presisi nih. Penting banget sih buat desainer biar presisi gitu. Gitu. Nanti tinggal kalau mau dihapus tinggal klik yang tanda ini aja, apa, hapus, atau kalau mau di hidden bisa buat ini apa, lambang mata. Kalau bikin button pakai save kayak gini boring tentunya. Bisa nggak sih buttonnya di download semacam template dari Figma? Bisa Kak, nanti ada plugin. Habis ini kita nanti mungkin di sesi selanjutnya akan belajar plugin seperti itu Kak. Misalnya nih, untuk mau bikin satu kanvas berbeda gitu, misalnya mau bikin kanvas banyak, kita bikin dulu ya terlebih dahulu. Di sini kita bikin, misalnya kita pakai frame sini, dalam sini. Ini ada dalam frame. Oh, ini tadi masukin frame. Kan ini nggak ada warnanya nih. Jangan tinggal diklik aja nih filenya. Tinggal diklik filenya, terus di mana. Ini kita bikin frame ya. Misalnya kita jangan kotak. Misalnya kita bikin bulat nih. Bulatnya warna, mungkin warna hijau. Misalnya warna hijau. Nah, kalau kita mau bikin misalnya 5, kita klik shift apa? Kita klik ALT, tarik, terus ukurannya bisa jejarin 1, 2, 3, 8, gini kan ribet ya. Kan ribet kayak gini. Nah, itu kita bisa bikin lebih dari satu kanvas, apa misalnya kita langsung pakai auto layout namanya. Contohnya misalnya kayak gini, kita bikin dulu kotaknya. Kita bikin frame terlebih dahulu, kita bikin frame. Ini bikin frame terus masukin ke sini misalnya. Kalau misalnya bikin satu-satu gini kan ribet. Kita bikin auto layout dulu, kita keluarin coba nih. Kita keluarin dulu, ini frame-nya atau kotak yang tadi bisa masukin ke dalam frame yang mockupnya, yang ke project kita. Kita bikin ini, kita klik nih auto layout. Karena kita segini, nah, klik auto layout. Nanti bisa diatur nih di sini jaraknya. Kita masukin aja nih. 1, 2, kita panjangin dulu. Ya, nah ini dia udah sejajar. 10, 10, misalnya mau ganti ukurannya nih, kita klik frame yang tadi. Ukurannya ini tadi 10 ya, mau ke 16 misalnya. 16 misalnya. Seperti itu. Nanti kalau kebingungan nanti ada materinya ya. Bisa kita ke tempat belajar.id, nanti misalnya mau ekspor lagi di YouTube atau di Google masih banyak banget sih. Sebenarnya tools-tools kayak gini bisa dipelajari juga. Tools-tools kayak gini, misalnya kita kebingungan, misalnya kayak tadi ini, misalnya saya mau bikin apa ya namanya, mau bikin, anggap aja kita mau bikin frame, mungkin kita cari gimana sih cara bikin frame gitu. Tapi kalau kebingungan nanti di sesi terakhir ada bisa tanya saya juga, bisa tanya ke saya. Habis itu kita lanjut untuk ke save, export, share link, dan edit. Save, export, share link, dan edit. Nah, misalnya kita mau share link, sorry, untuk di save export ya, kayak tadi udah saya jelasin ya, di export tadi seperti tadi dia di sini bisa di
di apa, diekspor. Terus kalau mau di save, ini nggak ada fitur save sih sebenarnya. Yang penting kita terkoneksi sama internet, dia langsung auto save seperti itu. Untuk share link misalnya dari sini klik share link. Nah, ini share link nih. Kita masukin email siapa, mungkin siapa Kak Taufik misalnya, masukin emailnya Kak Taufik di sini, nanti sharing feed nanti masuk ke emailnya, ada email notifikasi di emailnya Kak Taufik misalnya seperti itu. Itu kalau misalnya mau copy, tinggal copy linknya. Untuk embed code-nya juga seperti itu, tinggal di copy kirim ke WA atau kemana gitu supaya itu. Sama untuk tadi ya share link tadi, bisa misalnya kita bikin sebuah year seperti itu, sebuah project misalnya kita mau ganti ini kayak edit bisa, Canva juga bisa. Ya misalnya kita bikin project mau ngeliatin ke klien, tapi gimana caranya klien tuh takutnya nanti dia ngedit punya kita ganti aja ke Canva seperti itu. Kalau misalnya kita kirim ke tim sama tim biar bisa ngedit bareng, jadi ganti ke Canedit seperti itu. Typography design. Nah, tadi ini untuk di font sama typeface ya. Maksudnya apa sih perbedaan typeface sama font ya? Penting banget sih kalau untuk di graphic designer kita harus belajar kayak typeface gitu, font dan lain-lain ya. Untuk di sini akan saya jelaskan. Untuk typeface ini adalah desain visual dari kumpulan karakter huruf, angka, dan simbol yang konsisten dan khas. Dalam konteks tipografi, typeface itu mengacu pada jenis huruf yang memiliki desain karakteristik tertentu seperti serif, sans serif, atau script seperti itu. Sementara itu, font itu merujuk pada file elektronik yang berisi informasi tentang bagaimana huruf, angka, simbol dari suatu typeface yang ditampilkan pada layar atau layar cetak seperti itu. Dalam hal ini, font adalah bagian dari typeface karena typeface memerlukan font untuk bisa ditampilkan pada media yang berbeda seperti layar atau kertas. Dalam istilah yang lebih mudah atau yang mudah dipahami, typeface itu adalah desainnya, sedangkan font itu adalah implementasi dari desain tersebut pada media tertentu. Ini contohnya di sini ada typeface ya. Typeface-nya apa namanya? Helvetica misalnya. Helvetica terbagi member typefaces apa aja sih? Ada Helvetica reguler, ada Helvetica oblique, ada Helvetica light, ada Helvetica light oblique, Helvetica bold, dan Helvetica bold oblique kayak gitu. Jadi biasanya orang kebalikan tuh, typeface itu apa sih? Font itu seperti apa? Jadi di sini ada contohnya. Jadi typeface itu typeface-nya apa? Helvetica. Fontnya pakai Helvetica apa? Helvetica reguler seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini untuk di typography design. Minum dulu ya. Oke guys, kita minum dulu sambil kopi-kopi. Nah, untuk di typography design ini masih lanjut ke typography design. Nah, di sini graphic designer itu kan kita udah bikin desain nih, udah bikin desain. Ternyata kita juga tuh harus mikirin tuh, maksudnya kayak readability-nya, typography yang benar kayak gimana. Contohnya aja kayak misalnya nih, to type. Ini ada yang terlalu rapot, bikin bikin tipografinya kok nih terlalu rapet ya, kurang enak dilihat kan, misalnya kurang enak dilihat untuk menyampaikan pesan kan juga terlalu rapat-rapat banget. Nah, ini kalau untuk di Good-nya sendiri kayak gini nih, untuk spacingnya pas seperti itu. Terus nah ini untuk spesiesnya terlalu banyak nih, yang satunya yang di sebelah kanan terlalu jaraknya jauh. Nah, untuk di sini akan saya jelaskan readability pada tipografi desain itu mengacu pada kemudahan dan kenyamanan membaca teks atau tulisan. Jadi gimana sih cara kita user biar lebih gampang, lebih memahami tulisannya kita gitu loh untuk membaca teksnya. Jadi untuk beberapa faktor yang mempengaruhi readability itu meliputi ukuran font, spasi antar huruf, dan antar baris, kontras warna, dan pilihan typeface. Jadi misalnya kalau warnanya coklat, terus tulisannya coklat kan nggak kelihatan. Kalau warnanya coklat, terus tulisannya merah itu kan kayak kontras banget itu. Nah, jadi kita gimana sih cara graphic designer bikin typography design itu biar bisa mudah dibaca gitu sama customer. Jadi kita harus belajar seperti itu. Jadi gimana caranya kita bereksperimen, berinovasi, gimana caranya warnanya itu nggak nabrak gitu loh sama desain yang kita terapin gitu. Nah, ini kan ada desainer harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam merancang typography desain agar teks dapat dibaca dengan mudah dan nyaman oleh target audiens atau klien atau user ya. Nah, demikian desain akan menjadi lebih efektif dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam membaca dan memahami isi teks tersebut.
Tadi kan kita udah belajar teks nih, nanti dari teman-teman sendiri bisa coba bikin kotakan gitu, nanti isi tulisan teks, mau diganti warnanya, gimana caranya sih biar teksnya tuh gampang dibaca gitu. Nanti dari sini, maaf saya lagi ke sini lagi. Nah dari teks ini bisa diatur nih, kalau mau jadi lebih rapat, misalnya kita mau yang auto juga bisa, auto, ini auto biasa, terus misalnya kita mau jadiin agak lebih panjang itu 26, jadi agak lebih rapat, bisa pakai 26, mau diatur lagi ke kayaknya terlalu rapat nih 26 ke 40. Nah, itu bisa lebih gini. Sama juga misalnya di sini nih banyak nih apa. Nah, ini kalau mau lurusin tadi udah belajar juga. Nah, dari sini kita bisa belajar nih misalnya mau ke sorry, misalnya kalau ini jaraknya ini bisa kita atur juga. Misalnya mau diurusin lagi ini pakai ini, nanti bisa disambil explore ya teman-teman semuanya. Jadi tadi mau di nanti bisa dicoba-coba untuk toolsnya. Kita lanjut dulu. Nah, untuk layouting ya. Oke. Nah, di sini layouting in Figma. Nah, di sini kita kayak coba kita bikin ya desain banner nih. Kita bikin desain banner sederhana misalnya. Nah, di sini saya udah bikin contoh ya tadi bikin banner sederhana. Mungkin nih kayaknya mau ngelihat ini saya ngambil dari desainnya PlayStation dari game Hogwarts Legacy. Nah, kayak gini nih misalnya dari graphic designer kita juga harus mentingin kayak warna, color, terus apa sih isi pesannya seperti itu. Misalnya kayak di sini kan PlayStation warnanya biru kan, dia lebih ke biru. Nah, di sini ada biru kayak vektor-vektornya gitu. Dari obstacle ini dia bikin kayak gini. Nanti kita belajar juga gimana sih cara bikin obstacle kayak gini, rectangle apa, bikin vektor seperti ini. Nah, dari sini mungkin yang dari kaset dulu pre-order now. Dia cuma kasih penegasan aja nih, singkat padat, jadi orang tahu nih target audiensnya kan ke gamers juga kan, pasti kan ke gamers. Misalnya wah cuma kata pre-order now terus lihat Hogwarts Legacy udah kayak tertarik banget gitu. Nah, ini kayak dari yang satunya lagi, ini game nih udah tahu Hogwarts Legacy itu gamenya Harry Potter ya, gamenya Harry Potter dia bisa ngasih caption feel the magic. Nah, itu jadi kayak dia ngejual stick gitu ya, yang satunya jual game. Jadi yang dijual stick ini kayak kita ngerasain kalau misalnya pakai stick ini, wah kita kayak bakal ngerasain gimana sih jadi penyihir gitu. Begitu pula untuk dari case-case yang lain seperti itu. Saya ngambil case di sini di PlayStation ya, gimana sih, wah sticknya nih exclusive edition, terus pakai ini ngerasa bisa dapat feel magicnya gitu, bisa jadi penyihir gitu. Mungkin untuk dari DualSense-nya, nama sticknya kan DualSense, bisa getarannya atau gimana kayak gitu. Dari sini ada gambar gamenya Hogwarts Legacy, terus di sini ada vektor-vektor apa shape-shape-nya kayak gitu. Coba nanti kita belajar bikin seperti ini gitu. Oke, kita masuk ke Figma. Coba kita pakai yang baru aja ya. Bikin page yang baru, masuk ke page yang baru aja. Belajar banner. Masuk coba ke belajar banner. Oke, Kak, boleh dibuka Figma-nya, masuk ke belajar banner. Oke. Jadi kita juga belum kelewat ya mungkin ya. Ada yang kelewat juga. Bikin apa namanya? Masukin gambar ya. Di sini ntar saya jelasin sampai bisa. Nah, kita bikin nih. Tadi pakai yang udah ada aja, jangan ditarik. Pakainya mungkin ke desktop aja. Kita pakai di MacBook Pro 14. Nah, MacBook Pro 14 kita pakai di MacBook Pro 14, terus kasih nama nih. Kasih nama diganti, kita bikin frame di MacBook 14, kasih nama misalnya saya Bintang. Nah, kasih nama Bintang. Ayo boleh teman-teman bikin dulu frame-nya sambil kita belajar bikin banner sederhana. Diberi nama. Ada tips, maaf, spacing line yang paling standar emangnya biasanya berapa, Kak?
Kalau beda-beda ya Kak, kalau dari style desainer tuh biasanya beda-beda sendiri, dia punya guide style sendiri ya. Kalau di saya sih biasanya pakainya 26, 24 seperti itu. Terus untuk ukuran font juga biasanya saya pakai paling kecil itu di 4, terus per apa namanya kayak dua kayak di perkalian 2, perkalian 2 lagi. Kegenap misalnya keempat, 6, 8, terus 10 kayak gitu. Kalau tergantung misalnya saya bikin di web sama di mobile juga beda. Misalnya kalau di web langsung dia keempat, 8, 16, 24. Biasanya style guide dari desainer sendiri beda-beda. Nanti kita juga saya ajarkan untuk bikin style guide kayak gitu ya. Oh iya, nih tadi cara belajarnya gimana Kak? Karena kalau ngomongin desain kan cenderung lebih ke arah sense atau selera. Emang benar sih kalau ngomongin desain itu juga ke sense atau selera. Tapi sebenarnya percuma juga sih kalau desainnya bagus tapi pesannya nggak sampai. Seperti itu. Makanya nanti kita pasti di dalam itu ada namanya PM, Project Manager, Head of Product, terus Product Owner, CEO, dan lain-lain. Seperti itu ada lead-nya. Jadi kita sambil brainstorming gimana sih caranya bikin desain yang bagus. Selain desain yang bagus itu yang pertama paling penting adalah pesan yang tersampaikan. Seperti itu. Percuma sebenarnya desain bagus-bagus tapi pesannya nggak sampai, itu aja sebenarnya. Nanti kalau untuk belajar desain itu sebenarnya dari portofolio kita ya, nanti kita harus sering latihan. Pertamanya mungkin dari awal saya bikin saya sendiri bikin UI yang pertama kali itu juga jelek banget, terus makin saya sering latihan semakin lama semakin bagus. Jadi kita intinya ya belajar terus latihan nanti terus bikin portofolio, perbanyak portofolio, nanti kita bakal bisa berkembang seperti itu. Selanjutnya, Kak, ada tips nggak untuk memilih font yang aman untuk komersial use? Bisa cari di Google Font ya, yang free. Jika kita kalau sebagai graphic designer, kita juga harus merhatiin copyright ya. Kita jangan sembarangan ngambil gambar, comot-comot gambar, itu punya orang, kita ambil-ambil, itu penting banget sih. Itu harus, sebagai seorang graphic designer, itu kita harus tahu guideline apa, namanya copyright orang-orang gitu loh, hak cipta orang itu juga kita harus tahu. Jadi kita mau mengambil gambar itu harus perhatiin nih, ini gambar free apa enggak sih, ini gambar kita ngambil di sini ini bakalan ini free apa berbayar gitu. Jangan asal comot-comot terus kita ambil, kita jual, kita atau pakai untuk komersial use, tuh bahaya banget sih. Jadi nanti di sini saya nanti juga akan menjelaskan apa aja sih website-website atau plugin-plugin yang bisa kita ambil gratis, misalnya gratis atau yang kita mau beli gitu. Nah, misalnya kita mau bikin shape kayak tadi, bebas kalian mau bikin yang UMKM juga, produk dalam negeri juga bebas, saya bebas sekreatif kalian aja. Nah, ini misalnya kita bikin garis nih, kita harus pertama klik dulu nih, jangan lupa kita nggak klik frame-nya, kita klik dulu frame-nya di namanya tadi, terus rectangle tadi cari gambar, misalnya cari obstacle yang mau kita bentuk misalnya. Nah, ini klik, pastikan dia udah masuk ke dalam frame. Gimana sih caranya tahu biar ini obstacle-nya rectangle kotak ini udah masuk ke dalam frame? Kita lihat nih, tadi yang ada namanya di sebelah kiri di page-nya ini, di frame-nya sorry. Ini diklik nih. Oh, dia di bawahnya ini berarti udah masuk nih. Kalau belum masuk dia dikeluarin. Nah, dikeluarin ini berarti dia nggak masuk. Mau masukinnya tinggal tarik aja ke sini, geser tarik ke sini terus dia masuk. Nah, ini dia udah masuk ke frame. Seperti itu. Nah, misalnya udah. Oke, masukin ke dalam frame dulu ya semuanya. Oke, udah kita bikin nih. Nah, bikin aja misalnya tadi contohnya kotak tadi itu ya, apa garis ini. Nah, misalnya kita bikin kotak dulu aja nih. Contoh kotak, mentokin aja nih. Ada garis, kita bisa lihat nih. Udah mentok apa belum nih, ada merah-merah nanti di sininya. Nah, ini kita bikin nih. Kalau jadi kan seperti ini. Terus kita mau nambahin apa? Gambar. Misalnya kita mau masukin gambar. Nah, dari sini nih klik yang gambar kotak tadi di atas, di toolbar atas, terus ada image, place image dan video. Kita cari nih, misalnya ganti gambar apa ya?
Ini. Terus ini ada gambar nih, masukin aja nih. Nah, kita bisa copy aja nih, copy image yang tadi, diklik 2 kali, terus masuk ke paste here atau paste replace. Nah, ini kalau mau dipasin ke, bisa pakai fit atau misalnya ke fill, kita ke crop. Nah, mana gambarnya mau diiniin, ini segini, misalnya segini aja ya. Desainnya tuh kotak banget ya, pengen dibikin bulat. Gimana sih caranya bikin bulat? Gimana sih caranya bikin bulat? Kita bikin dari awal dulu deh. Coba kita bikin dari awal biar bisa masukin ke bulat. Contoh, kita bikin dulu rectangle-nya tadi. Nah, mungkin saya kelewat. Kita bikin lagi. Nah, terus diklik. Nah, ini ada titik garis-garis ini nih. Bisa ditarik nih. Tarik ke sini tuh, bisa jadi bentuk begini, jadi gini, jadi gini. Terus kalau mau dibikin lebih ini lagi, bisa kita pakai pen juga. Mau ditambahin ke pen juga. Ini ditarik misalnya, mau ini terlalu kotak banget. Ini bisa kita klik yang ini untuk jadi agak lebih melengkung. Nah, itu bisa jadi melengkung. Itu nanti bisa dicoba-coba juga ya, teman-teman. Bisa dibuat melengkung, bisa dibikin lebih gimana, nah, ini macam-macam nih. Coba kita bikin yang kotak dulu aja. Ada, nah, misalnya kita mau bikin cari gambar yang tadi nih. Kita pasti aja masuk di gambarnya kayak gitu. Mau diedit lagi bisa. Kamu bisa. Oke. Nanti 1:15. Ntar lagi. Yuk, kita bikin dulu waktunya juga terbatas. Nah, sini kita bikin teks misalnya. Misalnya contohnya ayam geprek Pak Haki misalnya. Ayam geprek Pak Haki. Kita klik aja dulu frame-nya. Terus di sini ayam geprek Pak Haki. Ya, tadi di sini ada namanya Haki juga ya. Nah, sana kita ganti ke ayam geprek Pak Haki. Ganti ke bold. Nah, teksnya ini nih. Saya itu saya lihat contoh tadi yang PlayStation juga. Sebenarnya ini simple sih yang PlayStation, cuma bikin garis-garis terus tulisan seperti ini. Kalau kita semakin belajar aja, lama-lama pasti kita dapat feel-nya ngedesain seperti itu. Semakin banyak, penting latihan, 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 bikin portofolio yang banyak. Itu lama-lama terbiasa. Jadi kita bikin case study, bikin contoh PlayStation misalnya yang tadi, terus gimana bentukannya. Sekarang lama-lama bisa juga kayak gitu, apa, lama-lama terbiasa, terus jadi desain kita lebih berkembang seperti itu. Ini kita bikin misalnya ayam geprek Pak Haki, harga. Di sini nanti kita belajar typing typografinya bisa dulu ya, kita belajar desain terlebih. Harga misalnya 15.000, 15.000 rupiah, 15.000. 15.000, fontnya digedein karena kita nekankan kan harganya promo misalnya berapa, misalnya 196. Ini ada garis nih, jangan lupa kita ini kalau misalnya mau biar sesuai, kita auto aja nih, auto nih udah sesuai. Terus untuk ukur jaraknya kanan kirinya dilihat juga. Nah, dilihat tuh 16, biasanya saya pakai 16 apa gitu. Ini kita tekankan ya warnanya, mungkin kalau lebih merah misalnya harga 15.000. Ini udah masuk. Ini kalau mau ke belakang yang kurung tutup kanan, yang kanan. Nah, atau enggak bisa juga nih. Ini yang ini kan ada rectangle 15 sama rectangle 16. Ini yang paling atas berarti. Kalau ini mau di bawah, ditarik aja nih ke bawah. Mana yang mau mau yang di front, mana yang mau di belakang. Nah, ini kalau misalnya saya ganti nih jadi warna aja.
yang pakai image misalnya. Ditambahin, ini masih gambar, ini dihapus saja, hapus, terus ganti nih warnanya, misalnya mau cari warnanya, sorry maaf, warna ini terus diganti ke linear. Nah, jadi tinggal kita main ini aja nih. Nah, kita tinggal main-main gini. Nah, jadi tinggal ubah jadi warnanya seperti itu. Di illustration Figma kemarin sempat saya singgung juga, ada pen tool juga ya untuk gambar vektor seperti itu. Nanti kita akan belajar tentang pen tool juga. Di sini akan saya jelaskan lebih singkat terlebih dahulu. Untuk pen tool sendiri adalah salah satu alat desain penting di Figma untuk membuat dan melacak sketch atau gambar. Jadi kayak dilacak, jadi kita di klik satu, ditarik, tarik seperti itu. Nanti di dalam desain grafis menggunakan pen tools itu sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk membuat vektor yang presisi dan fleksibel. Nanti akan saya sharing juga, tapi kita lanjut terlebih dahulu untuk yang kedua. Nah, di sini kita akan belajar Figma plugin juga. Untuk di Figma plugin itu kemarin juga sempat saya singgung, dan di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk Figma plugin ini adalah fitur penting yang memungkinkan pengguna Figma untuk menambahkan fungsionalitas tambahan ke dalam platform Figma. Plugins di Figma menyediakan alat tambahan yang dapat membantu pengguna meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka dalam desain dan kolaborasi. Yang 14 saja. Kita gantinya namanya ke belajar vektor. Belajar vektor. Nah, mungkin kakak-kakak bisa pakai gambar ya, gambar bisa ngambil di internet atau ngambil dari gambar yang ada, misalnya sebentar saya ambil contohnya. Saya cari dulu. Ini contohnya. Mungkin bisa ngambil gambar di internet atau ngambil dari kotak yang PlayStation tadi juga bisa. Bisa coba cari gambar apel ya. Apelnya kita kecilkan aja pakai shift. Ke sini. Oke. Atau ngambil dari saya juga bisa, di bintang aja, dicari di page saya. Ya, copy aja dulu. Sambil saya lanjut juga. Sambil lanjut. Kita klik dulu terlebih dahulu ya, apa frame-nya. Dan terus kita cari pen aja. Terus kita cari tombol pen di toolbar atas. Nah, ini kita ikutin aja nih arahnya nih. Gimana sih cara ngikutinnya? Kita klik aja nih. Klik, terus tarik. Kalau misalnya mau, ini kan kotak-kotak ya, gambarnya masih kayak garis ya. Caranya biar melengkung gimana sih caranya? Nah, kita klik dulu di sini. Terus kita klik lagi, terus tahan. Nah, ini kita bentuk dia. Ini bisa melengkung, bisa ini. Jadi kita ikutin sama alurnya ini, alur dari garis. Mungkin kalau misalnya terlalu vektornya masih tracingnya masih kelihatan terlalu tebal, kita bisa kecilin aja nih dari struknya, dari gambarnya. Kita klik dulu gambar image. Kita klik gambar image, kita kecilin aja nih, misalnya ke 50%. Nah, jadi agak lebih halus, kita ke 20% mungkin. Nah, ini jadi kelihatan nggak terlalu tebal ya. Nah, ini kita klik aja nih garis, tarik, diklik. Kalau mau biar dia melengkung, klik lagi, ditahan, dia melengkungin dikit, lepas, tarik lagi, lepas, tarik lagi, sampai seterusnya. Tarik lagi, kita bikin coba ke apel ya.
tarik terus. Ikutin aja garisnya, nggak apa-apa kalau belum rapi nanti sesuai nanti lah lama-lama kita belajar terus latihan nanti lama-lama rapi sendiri kok Kak. Setelah ikutin aja. Bang butuh kesabaran sih ya kalau bikin kayak vektor gitu tracingnya. Di sini juga biasanya kalau yang udah pernah pakai Photoshop mungkin udah familiar ya bikin tracing kayak gini. Atau yang suka gambar mungkin. Ini kita tarik aja nih garis sini, kita ikutin aja nih di bentuk itu. Jadi bentuk, nggak usah terlalu dekat-dekat juga nggak apa-apa. Nanti kita arahkan aja dia nanti. Nah, kalau otomatis kayak ikutin gitu. Tarik lagi. Sampai ke titik yang tadi kita awal buat. Setelah udah tinggal diklik dan aja. Dan kita bikin lagi di atasnya. Di zoom juga bisa pakai kontrol. Terus kalau mau diarahkan pencet shift, pencet spasi, spasi buat ngarah ini. Kita kontrol lagi, ngezoom lagi biar lebih presisi ya mungkin ya. Nanti kalau misalnya udah tinggal di done. Nah, kita bikin lagi. Ini sih wajib banget ya dipelajari ya buat untuk tracing seorang graphic design. Ya mungkin dari ilustrator, kita bikin ilustrasi, kita pasti harus menggunakan vektor ini apa untuk tracing dan lain-lain. Untuk seorang ilustrator atau 3D animator juga pasti belajarnya main tracing gini kayak gini. Ini wajib banget sih harus bisa kita. Oke, kalau udah tinggal di dan aja. Jadi mungkin kurang rapi ya. Oke, udah ada yang jadi. Saya cek coba ya. Satu. Sini. Ini. Ingat. Belum ya. Kalau ada yang kebingungan, boleh drop komen ya, drop chatnya ya. Oke, ini Kak Elin udah lumayan jadi nih. Kak Gusti mana Kak Gusti ya? Oke, udah jadi. Wah, ini dimasukin ke frame dulu Kak. Kalau mau bikin ini, kita bikin frame dulu, terus nanti ini bisa ditarik aja. Ini vektornya di sini, di image. Jadi satu ke frame kayak. Kita klik lanjutannya. Kita ada melengkung nih. Tarik ke sini, terus tarik aja ke sini misalnya. Sorry, maaf. Tarik ke sini. Nah, ini kita sesuaiin aja nih. Nah, sebenarnya lurus aja nggak apa-apa, nanti kita bisa bengkok-bengkokin gitu. Nah, tarik lagi. Kalau misalnya kita pendek-pendek, dia nanti kayak nggak terlalu presisi gitu, Kak. Jadi panjangin aja ke sini. Sini misalnya. Terus tarik aja ke sini. Tarik aja ke sini, nanti kita ikutin aja nih alurnya.
Contohnya saya juga kurang rapi ini jadi. Nah, kita jadinya aja. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kita klik lagi di sini. Klik lagi, tarik yang panjang aja Kak. Kalau misalnya terlalu pendek nanti dia jatuhnya kayak nggak terlalu presisi gitu sih Kak. Mungkin yang pendek-pendek yang agak terlalu sempit-sempit yang susah-susah ya. Tarik lebih halus aja sih. Jadi kita belajar dulu tracing, nanti sambil belajar tracing yang enak, yang baik dan benar. Itu sesuai latihan juga lama-lama ini sih. Kalau pakai pensil bisa sih Kak kalau mau. Jadi kalau misalnya pensil nanti sih agak terlalu ini ya, mencong-mencongnya lebih parah sih. Sebenarnya dari Victoria Figma sendiri sih udah bisa ngelurusin ya dia. Ini kita pakai fitur pensil. Ini masih ada mencong-mencong ya. Walaupun kita bikin, nah dia itu dia ada garis nih. Contoh, saya bikin garis nih. Tuh dia ada agak rapi. Tuh, dia udah rapi. Tapi tetap kelihatan mencong-mencong sih Kak nanti. Kalau garisnya sampai putus, gimana ya bisa disatuin nggak? Karena dia, saya cek karena dia ya. Karena dia. Ini karena dia kok. Putus kayak gimana? Maksudnya? Oh, putus kayak gini ya? Oh, ini udah ada dua ya? Oke. Ntar saya cek dulu. Ini. Oh, iya. Kakak klik aja nih, Kak. Ini misalnya, ini maaf, saya cabut dulu ya. Tarik dulu lepas. Ini kakak klik aja nih. Klik dua kali di vektor satu kan namanya. Jangan lupa nanti kita juga kasih nama juga ya, biar nggak bingung. Nanti di vektor satu nih, kakak klik aja dua kali. Nah, ya udah. Ini tinggal kakak balik lagi nih. Mau pakai pensil apa apa nih, tinggal dibentuk aja. Ini misalnya mau pakai, ini kan tadi pen. Kita pakai pen, tarik lagi. Ini kita. Oke, dicoba dulu. Kita coba mewarnainya. Karena ini masih ada backgroundnya, kita matikan dulu backgroundnya di ini gambar mata. Nah ini kita matikan, ini kelihatan nih kita tracingnya. Rangka yang kita gambar tadi udah kelihatan. Kita klik yang kerangka tadi. Oh maaf, ini saya jadi satu tadi ya. Oke. Tadi yang mana? Ini. Nah ini kita gambar. Nah, ini kita misalnya mau gambar apa? Di ini kita ganti aja nih, tambahin fill, ditambahin plus. Nah jadi warna, misalnya kita ganti cari warna merah. Nah, jadi warna merah. Terus kita ganti ini warnanya mungkin coklat ya. Kita tambahin aja nih di fill-nya tadi. Dan ganti warnanya. Ini nggak jadi satu nih. Oh iya kan, karena tidak jadi satu dia tidak bisa berubah. Jadi kita harus sambung dulu deh. Dia baru berubah deh. Kita ganti warna coklat. Ini belum jadi satu. Kalau misalnya ini nggak bakal lagi harus disambung sih kalau di Figma. Kalau di Photoshop sendiri mungkin ada fill bucket ya dia tulisnya. Ya udah, dan udah jadi kita tambahin fill ke warna hijau. Jadi ini Kak untuk gambar sederhananya. Mau ini mungkin hitam-hitamnya bisa dihilangin juga, struknya tinggal dihapus atau di gambar mata ini. Saya kalau nggak ada. Nah. Nanti kalau misalnya mau ditambahin warnanya linear atau radial, bisa di ini aja Kak. Nah, kita bisa permainan warna aja sebenarnya. Agak hijau.
bisa kita ganti jadi mangga deh. Jadi kita bisa sekreatif kita mungkin. Nanti kalau kakak mau tambahin ada bayangannya, bisa kita pakai efek juga. Bisa kita mau tambahin bayangan. Bayangannya bisa kita kalau mau tambahin kayak ada mungkin kayak ada silau-silau, itu kita bisa coba-coba sendiri. Misalnya kita di sebenarnya kalau orang graphic designer atau seorang ilustrator main kayak gini sih sebenarnya. Nah, misalnya kita mau ganti, dia mau dibikin ada efek kayak berkilau. Figma plugin. Oke, kita belajar Figma plugin. Tadi udah dijelasin apa sih itu Figma plugin. Ini sebenarnya Figma plugin kalau secara singkatnya, secara simpelnya, itu dia sebuah alat atau tools yang membantu kita buat menambahkan instrumen-instrumen atau komponen-komponen atau komponen-komponen berupa ilustrasi, mockup, 3D design, UI, dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget deh kalau di ini. Mau nambahin icon, itu bisa di sini. Kita gimana sih caranya nyari plugin? Kita masuk nih ke workspace-nya dulu. Workspace-nya dari Figma. Masuk ke cara masuk ke workspace ya dari awal, misalnya kita klik aja email. Kita masuk nih. Kita masuk nih, ini apa aja sih desain-desain yang kita buat. Kan di sini ada nih. Nah, kita mau cari workspace, misalnya kita mungkin hari ini kita belajar mockup, kita mau cari workspace-nya mockup, plugin mockup, maaf. Sorry, dari sini di explore community dulu, klik explore community, terus kita cari mockup. Ini keluar dia nih, mockup. Kalau ini dari apa namanya, untuk template ya, kayak kita kan nyarinya plugin. Ini kan ada template. Nah, kita carinya plugin, klik aja di sini yang plugin. Nah, ini banyak nih mockup, mau pakai yang mana aja bisa. Tapi lihat aja kalau mau lihat yang bagus, biasanya sih reviewnya lihat yang udah pakai itu berapa nih, dari 423 orang, 205, 267, cari aja yang ini. Gampang. Kawan apa saya bikin dulu frame-nya, kita anggap aja dulu. Nah, biasanya saya pakainya Clay Mockup 3D. Ini diklik aja nih, try it out. Dia nanti bakal masuk ke project baru ya. Project baru. Ini close aja nih. Yang tadi, maaf, di run dulu baru di close. Kita run dulu, udah di run, kita close aja. Ini karena saya udah ada ya. Ini close aja. Ini karena udah ada, terus kita close. Terus kita close, terus kita masuk ke sini. Cara kita klik di sini, kita klik nih frame-nya. Kita mau maksudnya contohnya tadi kayak apa ya? Mungkin kita bikin mockup ya. Contohnya tadi saya ambil contoh aja ya dari ini saya dari project saya. Kita nanti coba bikin ini deh, bikin dulu UI sederhana. Ini kita kejar plugin dulu terlebih dahulu. Ini udah masuk nih. Kita aja nih. Jadi ini karena sudah jadi frame. Nah, ini misalnya contohnya di projectnya saya sendiri. Saya pernah bikin Omni Mobile Lena di perusahaan saya. Nah, ini bikin page apa namanya, login page. Nah, kita klik nih frame-nya. Kita klik frame-nya, terus klik kanan. Cari di sini plugin, atau bisa lewat sini juga. Dari atas toolbar plugin, kita cari Clay Mockup 3D. Kita klik, terus dia bakal ngerun.
Nah, dapat nih. Dia fiturnya 3D. Nah, kita bisa atur nih. Kita bisa atur nih mau posisinya seperti apa. So, kita aturnya seperti ini. Ini ada rotasinya. Kita mau pakai iPhone berapa di sini? Mau pakai iPad mungkin. Jadi kalau misalnya di iPad kita harus nyesuaiin juga ya. Misalnya kalau di sini karena saya sudah pakai iPhone 11, saya cek di iPhone ini ganti saya ke iPhone 11 terus ganti warnanya bisa dari sini presetnya. Tergantung dari plugin ya Kak. Ada yang plugin yang berbayar, ada yang gratis. Kayak contohnya ini gratis. Nah, ini kita mau saya ganti warna hitam, terus kita set image. Jadi deh mockupnya. Boleh dicoba di page-nya masing-masing bikin mockup pakai kita bikin aja dulu ya, bikin UI sederhana terlebih dahulu untuk mencoba apa? Untuk mencoba bikin mockupnya. Yuk bikin mockup bisa. Yuk kita bikin, kita coba masuk ke frame apa? Ke page-nya masing-masing ya. Kita masuk ke page-nya masing-masing biar kita nggak berebutan gini, jadi mouse-nya terlalu berantakan jadi kita bikin aja, kita pakai ke iPhone 11 aja mungkin ya. Oh nggak ada, iPhone 11 sudah nggak ada. Mungkin pakai iPhone apa ya? 14. Pakai iPhone 14 aja. Oh, jadi fokus. Sehingga Kak Yuli ya. Ya, kita coba. Kita pilih dulu ke frame, kita bikin frame dulu ke iPhone 14 ya. Di sini di klik frame, terus cari frame. Pilih ke iPhone 14. Udah. Nah, kita bikin UI sederhana ya. Misalnya kita coba coba dari teman-teman bikin login ya, bikin login page yang sederhana. Bikin login page, mungkin kita ambil contohnya ya, kita anggap aja kita sedang bekerja di perusahaan ya, langsung real life, perusahaan yang bergerak di desain mungkin atau bergerak di agensi. Kita cari aja nih misalnya, wah bingung nih mau bikin login page kayak gimana, mau bikin mockupnya, cari dribble. Saya biasanya sih pakai dribble ya, bisa pakai, boleh pakai Pinterest bebas, mau pakai Behance boleh. Saya login dulu ke dribble. Seperti apa sih? Ini bingung nih kita mau cari apa ya, login page. Kita cari aja di browse login page. Boleh teman-teman juga mau nyari inspirasi, boleh dari Pinterest, dari Behance, dari dribble atau website lainnya. Nah ini login page. Nah ini yang keluar kan cuma mobil apa, cuma website doang ya. Kita cari aja nih mobile. Nah, ini banyak nih ada login page-nya. Kita bikin login page yang simpel aja. Misalnya contohnya depannya mungkin, nah ini keren nih misalnya nih, ini keren nih. Kita copy aja. Biasanya saya kayak gitu, saya copy terus masukin ke Figma-nya. Jadi kita bedain. Ini anggap apa, kita APM, amati tiru, tiru dan modifikasi. Misalnya saya bikin ini nih. Kalian boleh, teman-teman boleh pakai contohnya, contoh punya saya yang ini, yang Lena.ai loginnya, atau mau ngambil di internet. Nah ini kan ada ilustrasinya, ada vektor-vektornya. Coba kita kita anggap aja tiru aja. Misalnya kita tiru, ikutin seperti ini untuk referensinya. Nanti saya bikin ya coba.
Oke. Nah, ini mau bentuknya biar ada ini, saya tarik aja nih. Tadi saya warna oke, dan saya dia kalau misalnya nggak ada ini nggak bisa masuk ya. Ini berarti dia belum masuk ke frame. Masukin dulu dia ke frame ya. Baru masuk ke frame. Tarik. Ini kan masih nabrak nih. Gimana caranya biar dia. Nah, ini kita bawa aja nih ke belakang, pencet yang samping huruf P di keyboardnya ada kurung tutup, kurung buka. Nah, masuk ke dalam. Dengan digit. Nah, oke. Nah, kan buat jadi terus tinggal kita kasih teks nih. Kita kasih teks email. Nah, gitu jadi ya, kita ganti aja ke kecil. Misalnya sih saya biasanya pakai 24 atau 16 kalau untuk kita pakai 24, terus kita bikin garis ini. Kita bikin garis, garisnya harus 0 saja. Garisnya. Bidang. Cara bidang yang nggak beraturan kayak warna abu-abu itu gimana? Gimana ya? Nggak bisa erase background langsung dari Figma. Erase background belum sih kayak belum bisa untuk erase background itu di Photoshop sih ya. Nah, jadi kita bikin. Ini jarak kita biasanya harus ini ya. Ini kenapa bisa ada 12,25? Aku nggak 12 saja. Ini karena dari posisi Y-nya ada ininya. Ada 0,25-nya nih. Kita hapus itu jadi 472. Ini biar dia seimbangan 12. Biasanya sih supaya pakai 8 kan. Nah, 8, ini ketebalan nih stroke-nya. Nah, di stroke nih klik aja, ini ada stroke. Terus kita ganti aja ke 0,3 misalnya. Biar lebih tipis. Nah, jadi ini 0,3. Kalau mau dibikin kayaknya bikin putus-putus lebih keren gitu. Ini klik aja nih titik 3 ini. Nah, ini kan dia stroke style-nya solid. Kita bikin dash bisa. Nah, bikin dash. Dash ininya terlalu ini apa? Terlalu kurang mepet ini ya dashnya titiknya. Bisa juga kita ganti jadi kedua. Jadi lebih jauh itu jaraknya. Gitu. Pokoknya nanti dieksplor aja teman-teman semuanya. Nah, dieksplor bagian Figma di otak-atik aja. Itu sebenarnya juga mirip-mirip Photoshop sih ini. Ini kita ganti email sama ini kayaknya udah presisi ya, misalnya ini kita presisi, anggapan kita udah presisi, kita grupin, jangan lupa kita main grup juga ya kalau di desainer tuh banyak kan mainnya grup. 16 ini udah jadi grup, ini udah jadi grup. Ganti kita misalnya ke password. Kemudian ini ya kecilin, misalnya kalau kurang pas kita main kreativitas kita aja. 11. Jadi ini mungkin warnanya mau diganti, kita sip aja nih, mau semuanya kan sama, dia aja warnanya jadi keabu-abuan, jadi keabu-abuan. Ini stroke-nya masih hitam, kita lihat aja stroke-nya. Kita ganti ke warna juga, jadi warnanya tadi C4. Kita C4 email terus ini terus mau tambahin hello again.
Terus logo loginnya di sini. Kita jangan bikin logo kayak gini ya. Loginnya kayaknya user experience-nya agak bingung orang. Ini loh kayak bukan button dia. Nah, kalau kayak bikin UI ini kita juga harus merhatiin usernya juga ya. Siapa aja sih penggunanya? Apakah orang tua atau anak muda? Mungkin kalau yang anak muda ngerti sini login. Mungkin kalau dia orang-orang yang sudah berumur atau bagaimana itu mungkin agak bingung ya bikin apa mau cari loginnya deh. Kita ketemuin dulu ya. Lain panjang. Oke. Jadi saya lihat teman-teman juga udah jadi grup. Nah, misalnya kita bikin button warnanya yang lebih tegas, jangan sama seperti kayak misalnya ini kuning nih udah lumayan sih bagus. Warna penegasan tombol ya. Terlalu kotak kita bikin aja kok. Main rounded lagi kayak kemarin ke belakang jadi nggak terlalu rounded. Terus kita tambahin di dalam kotak ini kita klik dulu kotaknya masuk ke sini. Login. Kita ganti ke bawah apa-apa bebas dari kalian. Nah, ini biar 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 enak itu biar nggak gampang kita pakai auto layout aja yang kemarin ada kita belajar auto layout ikut dulu klik login sama buttonnya auto layout ini kalau dikecilin apa dia udah otomatis ke tengah gitu jadi kita mungkin ke 36 jadi ini udah jadi simpel untuk UI-nya boleh dicoba. Dari gambar contoh desain login yang tadi diambil Rico itu nggak bisa langsung convert ke Figma, nggak bisa kak. Itu kan image. Nah, saya kak cara bikin bidang yang beraturan kayak warna abu itu sorry ya kak kayak rectangle 272, rectangle 272. Oh, oke. Ini kak, nah ini saya bikinnya pakai tadi sedikit dulu. Klik frame-nya gambar kotak aja. Terus ini dari pojokan ini bisa digeser-geser kak. Nah, ini geser-geser, sorry keluar deh. Geser-geser kanan kiri kita pakai ini, terus diklik, tarik ini bisa, ini tarik sama kayak tadi kita bikin vektor kak. Mau melengkung juga bisa, bikin melengkung. Nah, itu. Ganti warna ya, ganti warna. Seperti itu. Mau bikin desain poster sama seperti kayak kita bikin UI Figma kayak gini Pak. Misalnya kita ambil gambar kayak game. Cari gambar PNG misalnya. Workers berarti kuning. Nah, udah bisa jadi cover FIFA nih. FIFA lagi tuh K. Kita pinter-pinter main gini aja sih kak sebenarnya, main apa orang grafik desainer. Di sini masih nomor 2. Kalau kita bikin desain ini ya.
Tadi contoh kayak gini. Ya mungkin sekreatif kata-kata aja. Biasanya kan kalau desainer juga kadang-kadang kebingungan ya. Kalau bentukin warna, kakak juga bisa sih ngambil teman-teman semua. Kalau kebingungan cari gambar bisa aja cari colors.co, cari warna, pelet warna, hex warna. Jadi saya nyari di Colors.co atau Color Hunt. Start generator, contohnya, internetnya mungkin. Misalnya kalau dari logo atau UI itu kan biasanya dari warnanya ada punya base colornya ya. Misalnya kalau dari kantor saya sendiri di Lena.TA itu warnanya biru tua misalnya. Warna biru tuanya mungkin anggap aja biru tuanya seperti ini 24D, 4E, 9D untuk warnanya. Nah ini nih, ini warna base color perusahaan nih misalnya. Aku lock aja nih, bingung sih mau misalnya ada UI mau bikin ada berapa warna gitu, bingung yang warna yang lain tuh apa ya gitu. Kita misalnya butuh butuh 5 warna nih, base color udah dapet, yang lain belum nih, wah bingung warnanya. Kita spasi aja nih. Ini warna-warna yang bisa menyesuaikan sama warna-warna kita. Apa warna dari base color kita. Entah ada yang mau dipakai background untuk tombol dan lain-lain. Nah ini bisa kita cari sesuai keinginan aja. Atau kalau mau pakai colorhan bisa. Ini udah disediain warna-warnanya. Jadi kita tinggal kopas aja kode-kode hexcode-nya. Seperti itu. Biasanya saya kalau nyari warna di 2 website ini sih. Sebenarnya ada lagi sih, tapi satunya lupa saya. Mungkin boleh di-explore aja sendiri untuk cari warnanya. Saya coba jelasin juga ya plugin lain di Figma. Kalau misalnya mau nyari icon juga bisa sambil apa namanya sambil bikin taks ini sambil saya jelasin juga ya. Misalnya kita mau nyari plugin lain nih dari sini aja juga bisa sih di plugin sini. Saya mau kasih label ini mungkin kasih ada mahkotanya ya di atas ini. Itu pluginnya kita icon ya misalkan. Iconify, saya biasa pakai Iconify. Karena aja. Banyak nih dari. Saya mau kasih kota mungkin deh. Jadi kita mau kasih kotanya gini. Sebuah kota misalnya. Anggapannya mungkin kalian bisa cari yang lebih bagus ya ilustrasinya. Ini mungkin. Nah ini tadi yang icon ya. Kalian bisa nyari aja apa aja sih ilustrasi, mockup 3D, mockup ini. Oke Kak, di sini akan saya jawab ya. Kenapa sih UI UX itu selalu digabung terus ya? Apa satu orang bisa? Sebenarnya tergantung perusahaannya sih. Tergantung perusahaannya. Biasanya untuk dari skalanya graphic designer itu ya biasanya graphic designer nggak semesti harus UI UX itu bisa graphic designer juga bisa UI UX. Itu sebenarnya role yang berbeda seperti itu ya. Untuk UI UX sendiri itu dia untuk workflow-nya untuk kerjaannya itu seperti mendesain sebuah aplikasi program atau website seperti itu. Sedangkan untuk graphic designer tadi sudah saya jelaskan juga di awal, untuk graphic designer itu dia lebih ke
menyampaikan sebuah pesan iklan seperti itu untuk di banner, di poster dan lain seperti itu. Jadi sebenarnya agak berbeda ya untuk job desk-nya. Seperti itu untuk graphic designer, untuk jobnya sendiri lebih banyak daripada orang UI UX seperti itu. Pasti untuk di semua perusahaan tuh hampir rata-rata orang-orang tuh pada pakai graphic designer seperti itu. Jadi nggak digabung ya. Orang UI UX dan graphic designer itu sebenarnya agak berbeda. Cuma untuk ininya apa namanya? Untuk cara ininya hampir sama sih untuk guideline-nya. Kita juga pakai untuk orang graphic designer itu sama juga pakai apa guideline style seperti itu. Untuk orang UI juga sama, sebenarnya hampir-hampir mirip, cuma untuk di job desk-nya aja sih yang berbeda. Tapi kalau saya sendiri ya, untuk di perusahaan saya juga bantu juga sih teman-teman dari digital marketing, teman-teman dari graphic designer, bantu juga brainstorming bareng, bantu ngedesain juga seperti itu. Soalnya menurut saya kalau uh, saya UI UX nih, uh, mau apa? Kenapa sih? Apa salahnya sih saya belajar graphic designer gitu loh? Belajar sama anak-anak digital marketing, belajar sama anak-anak graphic designer, nggak ada salah kan? Jadi saya bisa nambah ilmu, nambah yang lain-lain seperti itu. Kalau untuk bedanya ya sedikit berbeda sih sebenarnya untuk job desk-nya, tapi kalau untuk cara kerjanya tuh hampir-hampir mirip. Seperti itu sih Kak. Gimana sih mengaplikasikan UX pada Figma ya? Untuk gimana user experience memudahkan untuk menggunakan menggunakan mobile apps atau website seperti itu ya. Jadi gini, kalau misalnya apa kita kan cuma tahu UI designer UI-nya aja bagus, tapi kita nggak tahu UX-nya. Nah, dalam tahapan UI UX sendiri itu ada beberapa tahapan seperti itu. Jadi kita uh, memakai namanya design thinking ya Kak ya. Untuk design thinking sendiri nanti ada kita meriset dulu siapa sih penggunanya, siapa sih kliennya seperti itu. Meriset dulu, terus kita bikin user persona, kita brainstorming sama teman-teman, kita bikin apa namanya riset-riset lainnya seperti itu. Jadi sebelumnya ke design thinking sendiri kita belajar apa namanya gimana sih kita ngetahuin siapa aja sih penggunanya orang tua kah, orang anak muda kah, atau siapa. Nah kita dari situ kita riset bareng-bareng sama tim untuk secara singkatnya kita riset bareng sama tim. Setelah kita dapat riset terus dapat problem solvingnya, apa masalah yang terjadi, apa masalah yang terjadi, nah kita bikin nih apa namanya ide seperti itu. Kita bikin ide gimana caranya mempermudah user. Misalnya kayak anggapannya lebih singkatnya lagi kita bikin model login ya. Di login kita bikin sebuah aplikasi login. Nah di dalam sebuah page login itu kita anggap aja kita bikin saingannya, saya anggap aja ya ojek online ya, Gojek misalnya kita bikin aplikasi Gojek. Kita aplikasi Gojek. Nah, di situ di dalam aplikasi boleh dilihat juga kalau mau pakai Gojek atau mau pakai apa di dalam loginnya itu pasti di situ ada tulisan login terus daftar. Nah, kalau daftarnya itu biasanya di tulisan kecil ya. Ada tulisan kecil. Nah, ini kita belajar UX ya. Ada tulisan kecil daftar sekarang. Nah, biasanya kalau untuk aplikasi yang sudah sebesar kayak Gojek, sudah user sudah banyak, dia itu membuat daftar sekarangnya itu di tulisan kecil gitu, daftar sekarang. Atau di Facebook misalnya ada daftar sekarang gitu, kita bikin akun misalnya. Nah, kalau misalnya di aplikasi yang baru, kita bikin saingannya buat Gojek misalnya. Kita mau bikin saingannya Gojek, kita nggak bisa tuh bikin UX yang kayak gitu tuh, kayak daftar sekarang, kayak gitu. Kita bikin bikin tulisan login terus sama button daftar sekarang. Jadi kita lebih menekankan untuk daftar sekarang karena kita mencari user atau klien user baru yang baru seperti itu. Nah, itu tuh sebenarnya UX juga. Kita belajar UX terus kita belajar bagaimana sih penempatannya seperti itu. Kayak tadi tuh yang tadi beda kan dari perusahaan besar sama perusahaan kecil. Kita mau bikin nyaingin Gojek itu kita nggak bisa bikin kayak font apa type apa tulis teks gitu, bikin teks tulisan daftar sekarang kayak Gojek. Kita pasti bikin UX-nya gimana sih caranya orang-orang tuh biar bisa daftar di aplikasi kita kayak gitu. Jadi kayak contohnya kayak mungkin di
case-nya ya, mungkin saya seorang gamer juga, kalau misalnya kita ada monitor gaming. Monitor gaming tuh layarnya kan 24 inch, terus kotak bezelnya gede-gede. Ya, nah itu ada UX-nya tuh. Kenapa monitor gaming tuh bezelnya gede-gede ya? Bezelnya gede-gede karena kayak lukisan. Kayak anggapannya lukisan. Lukisan itu ada gambar, ada bingkai. Nah, kenapa lukisan tuh kok nggak usah pakai bingkai aja gitu? Kan bisa aja langsung kayak frameless aja, nggak usah ini. Karena tujuannya bingkai itu kalau kita ngelihat ke pandangan lurus itu gamers atau apa atau orang-orang, misalnya kalau kita gamers kita ngelihat ada bingkai ada framelessnya, dia jadi lebih fokus kayak gitu. Jadi lebih fokus untuk ngelihat untuk bermain gamenya, sama kayak dia mengacu pada ini apa namanya lukisan. Biasanya lukisan itu kan kebanyakan ke bingkai. Nah, jadi kalau misalnya ada bingkai kotak hitam itu, dia user tuh lebih fokus ngelihat nggak ke kanan ke kiri kayak gitu. Itu ada risetnya juga. Jadi kita belajar psikologi juga di situ. UX tuh belajar psikologi, terus belajar berkomunikasi, berinteraksi dengan klien seperti itu. Untuk belajar UX-nya nanti cara latihan sih. Jadi gimana cara kita ngeriset terus kita nyari problem solvingnya, memecahkan sebuah masalah seperti itu. Gimana sih cara kita memecahkan sebuah masalah, cara guide user yang tadi saya jelaskan, kayak gitu sih. Tadi udah saya jelasin juga, bisa ada pakai plugin. Misalnya kita mau desainnya dijadikan ke website, nanti bisa pakai plugin. Kelebihan Figma sebenarnya tadi di awal juga ada sih. Kelebihan Figma dari Adobe XD mungkin ya, atau Sketch. Sketch sendiri. Nah, itu mungkin kalau kelebihannya yang tadi saya jelasin sama Adobe XD juga udah di awal. Untuk kalau mungkin Sketch ya, Sketch sih dia lebih buat macOS ya, setahu saya. Dia buat macOS, terus cuma macOS doang, Windows nggak bisa. Terus dia apa namanya, harganya lebih mahal. Terus fiturnya juga plugin itu nggak ada yang selengkap di Figma lah. Adobe XD nggak ada pluginnya. Terus kayak mungkin saya juga belum pernah make ini ya, belum pernah make kayak Sketch, Marvel dan lain-lain, itu belum make sih, saya belum pernah make. Tapi kalau sepengetahuan dari saya baca-baca juga, terus dari teman-teman saya yang UX yang ada yang pakai Sketch juga, ada yang pakai aplikasi lain, ada BXD, ya pada kayaknya hampir semua UX designer itu atau graphic designer itu pada pakainya yang Figma gitu, karena ya ringan kayak gitu. Sama aja kayak digital marketing juga banyak kan yang pakai Canva. Canva kan web based juga. Kalau ada yang lebih gampang, ngapain jadi susah sih, sebenarnya gitu aja. Kelebihan Figma ya lebih murah, subscription, terus pluginnya banyak banget, gratis. Terus sama fitur kolaborasinya sih, sama prototypingnya yang mantep banget. Nanti kita juga belajar prototyping. Ya, jadi kita lebih nguploadnya tuh ke Dribble, Behance, Medium, sama mungkin bisa di Pinterest juga sih. Pinterest seperti itu sih. Kalau biasanya sih kita lebih ke anak-anak bikin portofolio itu lebih ke Dribble sih. Kalau saya sendiri pribadi lebih ke Dribble sama Medium sama Behance, tiga itu sih. Kalau untuk graphic designer juga sama, ke Pinterest boleh, ke Dribble, Behance dan Medium untuk bikin portofolio. Nanti di graphic designer juga harus bikin case-nya juga, study case-nya, maksudnya kita bikin logo ini, kita harus tahu tuh brand guideline-nya seperti apa. Nanti kita juga belajar brand guideline itu apa, seperti itu sih. Nah ini Kak, ini misalnya ke Kak siapa nih, Kak Aryo ya, fitur kolaborasi nih. Nah nih misalnya nih, ya kita bisa ngeliat nih kolaborasi dia sedang ngerjain apa aja sih. Nah ini sebenarnya masuk ke fitur kolaborasi juga. Kalau kita mau ngobrol, kita klik aja nih yang gambar di keyboard kita, yang tanda tanya tuh, gambar tanda tanya sama atau, icon atau itu klik, terus kita bisa ngomong di sini, apa berbicara apa, ngetik di sini, Kak warnanya jadi hitam dong, itu. Ini fitur kolaborasi juga gitu. Ada juga Jam juga, kita bisa brainstorming bareng, bikin flowchart seperti itu. Nanti Jam juga ada, nanti saya juga ajarkan sih untuk di sesi selanjutnya. Nah ini kita
bisa, maksudnya tadi gimana tadi, tempat belajar. Ya ini kita bisa ngetahuin di sini siapa aja sih yang lagi online nih. Kita bisa ngeliat juga Kak, bisa ngeliat dia lagi ngerjain apa. Terus apa namanya, fitur kolaborasi ya, kita bisa nge-invite semua orang gitu ya, yang kita mau gitu. Seperti itu sih Kak. Jadi ya kita bisa sambil ngerjain bareng gitu di sini untuk fitur kolaborasinya. Kita bisa ngeliat orang lagi ngerjain apa sih, kita bisa, oh ini kita lihat dari mouse-nya itu bisa kita lihat tuh. Enak banget pokoknya Figma. Kalau untuk icon sih dari Figma aja bisa Kak, Iconify itu juga gratis. Yang jadi saya ini mungkin bisa pakai Flaticon, ada Flaticon juga Kak. Ada Flaticon, ada Iconify, ada Remix Icon, banyak sih Kak. Nanti bisa browsing aja di pluginnya, itu rata-rata hampir gratis sih Kak. Tapi dilihat dulu nanti ada deskripsinya, biasanya digambar di pas kita masuk plugin tuh ada run tuh, sebelum run tuh ada text tuh. Kita lihat dulu tuh itu boleh dipakai di komersial use atau enggak. Kalau misalnya boleh dipakai untuk komersial use, kita pakai aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak suruh berbayar, nah itu hati-hati sih, jangan dipakai. Gitu sih.